Titan adalah satelit alami ellipsoidal ke-6 sekaligus terbesar di Saturnus. Satelit ini merupakan satu-satunya satelit alami yang memiliki atmosfer padat dan satu-satunya objek selain bumi yang terbukti memiliki cairan di permukaan. Satelit ini seringkali digambarkan sebagai satelit yang mirip planet dan memiliki diameter yang 50% lebih besar dari bulan, sementara masanya 80% lebih besar. Satelit ini merupakan satelit terbesar kedua di tata surya setelah satelit Ganymede di Jupiter, dan volumenya lebih besar daripada planet Merkurius. Titan pertama kali ditemukan pada tahun 1655 oleh astronom Belanda bernama Christian Huygens, dan merupakan satelit kelima di tata surya yang ditemukan setelah 4 satelit milik Jupiter. Titan terdiri dari es air dan materi berbatu. Terdapat danau hidrokarbon cair di wilayah kutub Titan. Permukaannya secara geologis masih muda, dan meskipun pegunungan dan beberapa kriovolcano telah ditemukan, hanya sedikit kawah tubrukan yang ditemui. Iklimnya termasuk angin dan hujan, menghasilkan permukaan yang mirip dengan bumi, seperti bukit pasir, sungai, danau, dan laut. Kemungkinan terdiri dari metana dan etana cair, kemudian delta, serta didominasi oleh cuaca musiman seperti di bumi. Karena permukaannya yang mengandung cairan, dan atmosfernya yang kaya akan hidrogen, siklus metana Titan dianggap mirip dengan siklus air di bumi, meskipun suhunya jauh lebih rendah. Titan mengorbit Saturnus setiap 15 hari 22 jam. Seperti satelit lainnya, periode rotasi sama dengan periode orbitnya. Titan terkunci secara pasang surut dalam rotasi sinkron dengan Saturnus, sehingga salah satu belahan selalu menghadap planet. Diameter Titan tercatat sebesar 5.150 km, lebih besar dibandingkan dengan planet Merkurius, yang hanya 4.879 km, kemudian bulan yang hanya 3.474 km. Namun lebih kecil dari bumi, yang besarnya 12.742 km. Suhu permukaan Titan sendiri tercatat sebesar minus 179,2 derajat Celcius. Pada bulan Januari 2005, satelit Huygens menembus langit berkabut Titan. Titan adalah satelit terbesar Saturnus. Huygens menjadi wahana antariksa pertama dan satu-satunya yang mendarat di alam semesta yang sangat jauh dari bumi. Huygens membutuhkan waktu 7 tahun untuk bisa sampai di sana. Titan merupakan salah satu tempat di tata surya yang paling mirip dengan bumi. Seperti bumi, Titan mempunyai atmosfer, tetapi lebih tebal dan lebih tinggi daripada atmosfer kita. Atmosfer tebal ini melingkupi permukaan Titan, seperti selimut kabut berwarna oranye, menyembunyikan rahasianya dari mata kita. Misi Huygens adalah menguak rahasia ini, dan dia berhasil. Para ilmuwan masih meneliti dunia alien ini, dengan memanfaatkan informasi dari Huygens sebagai pengganti mata mereka. Butuh waktu 10 detik yang bikin deg-degan, sejak tumbukan pertama hingga Huygens melambung, meluncur, dan terguncang hingga akhirnya berhenti sempurna. Lalu seperti apa keadaan si Titan ini? Titan, satelit Saturnus yang satu ini memang diperkirakan memiliki kemiripan dengan bumi. Bahkan dia disebut sebagai bumi purba. Tapi apakah ada kehidupan di Titan? Sampai saat ini memang diketahui belum ada kehidupan di satelit yang satu ini. Namun, bukan berarti tidak ada prospek untuk itu. Kemungkinan Titan untuk bisa memiliki kehidupan masih sama besar dengan kemungkinan adanya kehidupan di tempat lain di tata surya dan alam semesta ini. Apa yang membuat para peneliti yakin akan kemungkinan kehidupan di Titan tidak lepas dari senyawa-senyawa yang ditemukan keberadaannya di atmosfer Titan. Di antara senyawa-senyawa tersebut, ada nitrogen dalam jumlah yang cukup besar, sehingga bisa digunakan sebagai petunjuk keberadaan kehidupan. Senyawa lainnya adalah hidrogen dan karbon, yang bersama nitrogen menjadi kunci pembentukan molekul biologi kebumian seperti asam amino. Yang menarik, asam amino juga dideteksi keberadaannya di atmosfer Titan. Sebuah penelitian mencoba melihat kesiapan atmosfer tebal di Titan menghasilkan komposisi kimia, yang kemudian mengalami pengembunan dan turun ke permukaannya. Penelitian yang dilakukan ini mencoba membentuk ulang, atau dengan kata lain, memodelkan proses kimiawi atmosfer Titan.
penelitian yang dilakukan oleh Hiroshi Imanaka dari Universitas Arizona dan SETI Institute memberikan pembuktian awal dari kemampuan nitrogen untuk bergabung membentuk organisme makromolekul. Penemuan ini memberi indikasi molekul organik seperti apa yang bisa ditemukan di Titan, sekaligus jadi model kimia untuk kondisi prakehidupan di bumi dulu. Sebagaimana diketahui, bumi dan Titan merupakan dua objek keplanetan yang memiliki atmosfer tebal dan didominasi oleh nitrogen. Namun bagaimana molekul organik kompleks bisa terbentuk, seperti yang ditemukan di bumi muda ataupun di atmosfer Titan, masih merupakan misteri. Kehidupan masa muda bumi memang sudah lewat, namun tidak demikian dengan Titan. Keberadaan atmosfer yang didominasi oleh nitrogen dan kimia organik menjadi petunjuk penting untuk menyusuri kembali jejak asal-muasal kehidupan di bumi. Mengapa? Karena nitrogen merupakan elemen esensial bagi kehidupan. Meskipun demikian, nitrogen bukan komponen tunggal yang bertanggung jawab atas kehidupan tersebut. Untuk bisa mendapatkan senyawa yang mengindikasikan kehidupan, nitrogen harus berubah menjadi komponen kimia yang lebih aktif, sehingga bisa mengendalikan reaksi pembentukan dasar sistem biologi. Dalam penelitian ini, Imanaka dan Smith mengubah campuran gas nitrogen metana yang serupa dengan yang ada di atmosfer Titan menjadi kumpulan nitrogen yang mengandung molekul organik dengan cara menyinari gas dengan sinar ultraungu energi tinggi. Tujuannya adalah untuk melihat efek radiasi sinar matahari pada atmosfer Titan. Pada saat dilakukan penyinaran, sebagian besar nitrogen bergerak ke senyawa padat, bukannya gas. Padahal dalam model yang ada, diprediksi kalau nitrogen akan bergerak dari senyawa gas ke padat dalam proses yang lebih panjang. Penampakan Titan yang berwarna oranye disebabkan oleh molekul organik yang menyelubunginya. Partikel-partikel dalam kabut pada akhirnya akan jatuh ke permukaan dan bertemu dengan kondisi yang pada akhirnya memicu terbentuknya kehidupan. Sayangnya, para peneliti masih belum bisa memastikan apakah partikel kabut tersebut mengandung nitrogen atau tidak. Jika sebagian partikel merupakan molekul organik yang mengandung nitrogen yang sama dengan yang digunakan dalam lab, maka kondisi yang memicu terjadinya kehidupan akan terjadi. Para peneliti melakukan simulasi lapisan teratas atmosfer Titan yang tipis, karena hasil yang diberikan misi Cassini mengindikasikan keberadaan radiasi ultraungu ekstrim yang menimpa atmosfer Titan, sehingga membentuk molekul organik kompleks. Alasan inilah yang membuat Imanaka dan Smith menggunakan Synchrotron Advanced Light Source di Lawrence Berkeley National Laboratory untuk menembakkan cahaya ultraungu berenergi tinggi pada tabung stainless steel yang mengandung gas nitrogen dan metana pada tekanan yang sangat rendah. Setelah itu, para peneliti menggunakan spektrometer untuk menganalisa kimiawi yang dihasilkan dari radiasi tersebut. Pada awal percobaan, Imanaka hanya menganalisis gas yang ada di tabung, dan dia bahkan tidak bisa menemukan nitrogennya. Nitrogen sepertinya hilang begitu saja, bahkan dia dan Smith sempat berpikir ada kesalahan dalam eksperimen tersebut. Dan bahkan setelah melakukan pengecekan ulang pada sistem mereka, masih tidak bisa menemukan nitrogen. Sangat misterius, kemanakah nitrogen itu menghilang? Akhirnya kedua peneliti itu bisa menemukan di mana nitrogen itu berada. Nitrogen tersebut ternyata terkumpul dalam potongan-potongan sampah coklat pada dinding tabung. Hal ini sangat menarik, karena bisa jadi inilah yang terjadi di Titan. Diperkirakan senyawa seperti inilah yang terbentuk di lapisan atas atmosfer Titan dan kemudian jatuh ke permukaan Titan. Sekali mereka ada di permukaan, senyawa-senyawa ini bisa berkontribusi pada lingkungan yang memang kondusif untuk terjadinya evolusi kehidupan. Nah, menurut kalian, apakah suatu saat Titan akan memiliki kehidupan seperti di bumi? Silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar. Sekian video Ilmunesia kali ini, semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan astronomi kalian. Terima kasih sudah nonton sampai habis, dan sampai jumpa di video yang lainnya.